Yahya, jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu jamaah musalla as-salam rahimani wa rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, tentu kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla pada kesempatan malam hari ini, malam Jumat, kita dipertemukan oleh Allah Ta'ala untuk tujuan yang baik, yaitu untuk menuntut ilmu.
Tak lupa sholawat beriring salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan juga kepada seluruh umat beliau yang tetap teguh berpegang dengan ajaran dan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Sekarang kita di malam Jumat, kita disunahkan untuk memperbanyak mengucapkan sholawat beserta salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mari di sela-sela waktu panjenengan malam hari ini dan di sela-sela waktu panjenengan besok, isi dengan memperbanyak mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jamaah pengajian Musholla As-Salam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita melanjutkan kembali pembahasan kurang sedikit tentang beriman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ulangi lagi karena memang agar nyambung bahwa mengimani Allah Ta'ala berarti mengimani 4 hal. Siapa yang mengimani Allah tapi tidak mengimani salah satu dari 4, artinya dia belum beriman kepada Allah. Yang pertama, mengimani bahwa Allah itu ada. Yang kedua, nah ini yang kita bahas, mengimani rububiyah Allah Ta'ala. Apa itu rububiyah? Kemarin telah kita sampaikan, mengimani bahwasanya Allah itu adalah Rabb, tidak ada sekutu baginya. Itu makna rububiyah. Rububiyah artinya mengimani bahwasanya Allah adalah Rabb dan tidak ada sekutu bagi Allah Ta'ala. Apa itu arti Rabb? Rabb itu artinya yang menciptakan, yang memiliki, dan yang mengatur. Menurut versi Ibnu Utsaimin, beliau mengatakan wa rabbu man lahul khalqu wal mulk wal amr. Rabb itu siapa yang memiliki hak untuk menciptakan, mengatur, menciptakan, memiliki, dan mengatur. Itu arti apa tadi? Rabb. Atau kalau dimudahkan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, artinya adalah Tuhan. Berarti kalau Allah itu Rabb, yang tadi artinya memiliki hak untuk menciptakan, artinya tidak ada yang menciptakan kecuali hanya Allah. Kalau kita mengetahui bahwasanya Allah itu memiliki, maka tidak ada kepemilikan secara mutlak kecuali hanya milik Allah. Yang ketiga, tidak ada pengaturan dan hak untuk mengatur kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini pengertian Ar-Rabb menurut Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, karena memang kita belajar dari kitab beliau. Poin kedua yang kemarin telah kita sampaikan, bahwa seluruh makhluk Allah Ta'ala, kita bicara manusia, seluruh manusia semuanya tidak ada yang mengingkari status Rabb bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang mengingkari bahwasanya Allah itu adalah Rabb bagi semesta alam, kecuali orang yang apa kemarin?
Masih ingat? Kecuali orang yang mukabir, orang yang sombong. Kecuali orang yang sombong. Orang yang sombong, mereka mengingkari Rabb bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau mengingkari rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi zahirnya mengingkari, tapi secara batin tetap tidak bisa dimungkiri bahwasanya Allah adalah yang menciptakan, Allah adalah yang mengatur, Allah juga yang memiliki. Kemarin telah kita sampaikan di antara salah satu oknum yang sombong dan tidak mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabb adalah siapa kemarin? Fir'aun. Fir'aun mengatakan tentang dirinya sendiri, ana rabbukumul a'la, saya adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Fir'aun berbicara di hadapan banyak orang, ya ayyuhal malak ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Wahai manusia semuanya, saya tidak tahu ada Tuhan selain saya untuk kalian. Tidak ada sesembahan untuk kalian kecuali hanya saya. Ini ucapan siapa tadi? Fir'aun. Tapi ternyata Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala, Allah Ta'ala menceritakan tentang hakikat Fir'aun yang sebenarnya. Orang-orang seperti Fir'aun, orang-orang yang semisal dengan Fir'aun, yang mengatakan bahwa saya adalah Tuhan, saya tidak percaya adanya Tuhan kecuali hanya saya, atau ungkapan-ungkapan yang sengaja Allah tampakkan hakikatnya. Bagaimana kata Allah Ta'ala? Allah Ta'ala berfirman, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa 'uluwa. Ini kata Allah, iya mereka betul, mereka mengingkari adanya rububiyah Allah, mereka mengingkari Allah itu Rabb, mereka mengingkari itu semuanya. Tapi lihat, Allah Ta'ala yang menciptakan mereka, alimun bidzatis sudur. Allah itu tahu apa yang ada dalam hati. Bagaimana isi hati orang-orang yang demikian? Allah Ta'ala sampaikan, wastaiqanatha anfusuhum. Tapi ternyata hati mereka, jiwa mereka meyakini bahwasanya Allah itu adalah Allah. Lalu kenapa mereka tidak mau mengakui hal itu semuanya? Dzulman wa 'uluwa. Kata Allah, disebabkan kezaliman mereka, dan yang kedua disebabkan karena rasa sombong dan gengsi. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala, gengsi ini penyakit berbahaya. Gengsi menutupi seseorang untuk mendapatkan kebenaran. Seorang itu ada yang punya statement, punya mindset, punya pola pikir bahwa hidayah itu datang. Padahal sebenarnya hidayah itu didatangi, bukan hidayah itu datang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam salah satu firman-Nya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami mencari hidayah dari Allah Ta'ala, apa kata Allah? Lanahdiyannahum subulana. Maka niscaya kami akan berikan hidayah kepada dirinya. Berarti hidayah diberikan oleh Allah Ta'ala ada sebabnya di awal ayat, walladzina jahadu fina. Orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari hidayah, kami kasih hidayah. Berarti hidayah itu dicari. Kenapa kok belum sholat, belum dapat hidayah? Kenapa kok belum mau pengajian, kondisi burung itu hidayah? Padahal bujuri jajahnya. Kenapa kok belum mau pakai jilbab, belum dapat hidayah? Sing penting atine dijilbabi. Itu nanti insya Allah masuk dalam pembahasan
Kitab Al-Arba'in An-Nawawi rahimahullah ta'ala di pertemuan besok Senin, Selasa, Rabu, Kamis insyaallah ta'ala. Di antara pembahasannya ada itu pembahasan yang penting hatinya dijilbabi dulu, yang penting hatinya baik dulu, masalah zahir itu belakangan, nanti insyaallah kita bahas. Oke Bapak Ibu, itu penyakit gengsi. Allah Ta'ala menyampaikan wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa uluwan. Orang-orang Yahudi, mereka tidak mendapatkan hidayah untuk mengimani Nabi Muhammad SAW disebabkan karena gengsi. Siapa lagi? Contohnya iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam disebabkan karena gengsi. Jadi gengsi adalah pencegah seseorang atau makhluk Allah atau hamba Allah untuk mendapatkan hidayah. Oke, Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, poin yang selanjutnya. Poin pertama, pengertian roh tadi. Poin kedua, semua manusia mengakui rububiyah Allah Ta'ala kecuali orang-orang yang sombong. Dan yang ketiga, orang musyrikin. Nomor ketiga ini sebenarnya masih ada kaitannya dengan nomor dua, karena tadi nomor dua, semua model orang mengakui rububiyah Allah kecuali orang sombong. Nah, nomor tiga masih ada kaitannya dengan nomor dua, hatta itu sampai pun orang musyrik di zaman Nabi Muhammad SAW, mereka juga mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai pun orang musyrik mereka mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala menyampaikan di dalam banyak ayat, tapi saya sebutkan satu ayat saja karena panjang. Allah Ta'ala berfirman, Qul limanil ardh wa man fiha in kuntum ta'lamun. Allah Ta'ala mengatakan, memerintahkan Nabi Muhammad, wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka orang-orang musyrikin yang menyembah selain Allah Ta'ala, limanil ardh wa man fiha in kuntum ta'lamun, milik siapa bumi dan seisinya jika kalian memang benar-benar tahu. Jawabannya, saya uluna lillah. Mereka kompak mengatakan semuanya milik bumi ini milik Allah Ta'ala. Kul afala tadzakkarun, katakan kepada mereka, lalu kenapa kok kalian tidak mengambil pelajaran? Sudah ngerti bumi ini milik Allah, sudah ngerti seisi bumi ini milik Allah, berarti isinya bumi diantaranya adalah kita manusia juga milik Allah Ta'ala. Mereka tahu bahwasanya ini semua milik Allah. Lalu kenapa mereka tidak mau mengambil pelajaran? Maksudnya mengambil pelajarannya, sudah tahu ini milik Allah, tapi kenapa tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kemudian Allah lanjutkan, Qul man rabbus samawati sab'a wa rabbul arsyil azim. Tanya lagi wahai Muhammad, siapa Rabb semesta alam, Rabb alam, Rabb langit yang 7 lapis, dan Rabb arsy yang sangat besar? Mereka mengatakan, saya uluna lillah. Mereka mengatakan itu semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan, Qul afala tattaqun, lalu kenapa kalian tidak mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah tanya lagi, Qul man biyadihi malakutu kulli syai'. Katakan Muhammad, siapa yang memiliki semua kepemilikan pengaturan semua alam semesta? Mereka juga mengatakan, saya uluna lillah, semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keadaan orang musyrik yang mengakui, yang mengetahui bahwasanya alam semesta ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah. Poin selanjutnya yang ini kemarin kayaknya belum disampaikan, saya ingin ulangi lagi. Menurut Ibnu Utsaimin yang kita pegang bukunya, yang kita baca, bahwa Roh itu
tadi punya arti berapa poin? Berapa tadi? 4 apa 5? Salah semuanya, 3. Roh. Roh tadi kata beliau man lahul khalqu wal mulk wal amr. Roh itu, saya ulangi lagi, menurut Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala adalah yang menciptakan, yang memiliki atau yang merajai dan yang mengatur. Oke, berarti hak kepemilikan untuk menciptakan milik Allah, hak merajai milik Allah, hak mengatur alam semesta juga milik Allah Ta'ala. Nah sekarang beliau ingin mengajak kepada kita makna poin yang ketiga, al-amru ala lahul khalqu wal amr. Kata Allah Ta'ala, ketahuilah penciptaan dan pengaturan ini milik Allah Ta'ala. Nah sekarang pengaturan yang seperti apa yang dipegang kendalinya oleh Allah Ta'ala? Kita sepakat semua kendali ada di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengaturan semuanya ada di Allah Ta'ala. Maksudnya pengaturan lingkup apa saja. Kita lihat kata beliau, wa amru rabbi syamilun lil amril kauni wasyar'i. Ini bagus. Pengaturan Allah Ta'ala, pengaturan Allah Ta'ala, tadi kita sepakat Allah itu mengatur semuanya. Apa maksudnya Allah mengatur semuanya? Pengaturan Allah Ta'ala ini cakupannya pengaturan yang sifatnya kauni dan syar'i. Saya ulangi, pengaturan Allah Ta'ala mencakup pengaturan yang sifatnya kauni dan syar'i. Apalagi kita kauni syar'i. Kauni, tadi satu lagi syar'i. Apa itu kauni? Apa itu syar'i? Kauni itu bahasanya alam, mudah yang dipahami. Syar'i itu ya syariat. Alam itu berarti penciptaan langit, penciptaan bumi, kemudian cuaca hujan, cuaca panas, musim semi, musim dingin. Kenapa Indonesia cuma dikasihnya musim panas sama musim hujan, nggak ada salju dan seterusnya. Kemudian ada nyamuk, kenapa kok ada nyamuk? Gak bisa tidur padahal kalau ada nyamuk. Kenapa Allah menciptakan nyamuk, menciptakan laler dan seterusnya. Pokoknya pengaturan Allah yang sifatnya adalah alam semesta. Ini cakupan yang pertama, Allah mengatur alam semesta. Dan yang kedua, pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pengaturan yang sifatnya syar'i. Syar'i itu artinya syariat Islam. Kenapa ini halal, kenapa itu haram, kenapa ada sholat, kenapa ada puasa, kenapa subuh sholatnya cuma 2 rakaat. Kalau saya dipaham insya Allah jawabannya 2 rakaat aja nek bisa dikurangi. Kenapa duhur 4 rakaat? Kenapa puasanya Ramadan saja sebulan saja? Kenapa enggak? Dan seterusnya. Pokoknya pengaturan Allah syar'i itu yang sifatnya syariat, halal, haram, wajib dan seterusnya. Oke, kita lihat. Fakama annahu mudabbirul qawlil qadhihi bima yuridu hasba ma taqtadihi hikmatuh. Sebagaimana Allah Ta'ala adalah yang mengatur alam semesta sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, sesuai dengan hikmah Allah Ta'ala. Alam semesta yang terjadi Bapak Ibu, silih bergantinya malam, adanya malam dan siang. Kemudian kalau malam muncul bulan, kalau siang bulannya hilang, munculnya matahari. Ini semua berjalan sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun penciptaan Allah silih bergantinya malam,
dan semuanya, adanya nyamuk, adanya lalat, adanya cuaca ini, cuaca itu, semuanya sesuai dengan hikmah Allah Ta'ala, dan tidak ada kecacatan pada penciptaan Allah. Sebagai contoh, Allah Ta'ala, dan saya sering sampaikan, sebagai contoh sampling dari Allah Ta'ala adalah penciptaan langit. Jangan insya Allah hafal ayatnya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwa azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Dialah Allah Ta'ala yang menciptakan langit. Berapa lapis? Sab'a samawati tibaqa, 7 lapis yang bergandengan. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Engkau semuanya tidak akan melihat kecacatan pada penciptaan Allah Ta'ala. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basar hal tara min futur. Kata Allah, coba lihat, alihkan pandanganmu kepada penciptaan Allah Ta'ala. Apakah engkau melihat ada kecacatan pada penciptaan Allah? Diulangi lagi. Thumar jil basar karrotaini yang paling ilaikal basaru khasiyah wa huwa hasil. Kata Allah Ta'ala, ulangi lagi untuk yang kedua kalinya. Lihat apakah ada penciptaan Allah yang cacat. Maka niscaya kamu sendiri yang akan capek untuk mencari kecacatan pada penciptaan Allah Ta'ala. Ini sampel saja. Allah Ta'ala juga tidak kasih sampel tentang penciptaan ba'udah. Ba'udah itu nyamuk tadi. Penciptaan yang remeh, penciptaan yang kayak kecil seperti itu, tapi ternyata luar biasa. Tidak ada kecacatan pada penciptaan Allah Ta'ala. Semuanya Allah ciptakan, satu, sesuai kehendak Allah. Yang kedua, semuanya Allah ciptakan dan Allah atur sesuai dengan hikmah. Hikmah itu artinya apa? Hikmah itu bijaksana, kebijaksanaan sesuai dengan hikmah Allah Ta'ala. Ini poin pertama, insya Allah kita paham. Semuanya terjadi sesuai dengan hikmah Allah, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Pekalongan hujan deras, soal panas geter, ya semuanya sesuai dengan hikmah Allah Ta'ala. Comal panas geter, bojong hujan deras, semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besok mau nikahan, mau hujan atau enggak hujan, itu juga semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semuanya tidak lepas dari hikmah. Poin pertama ini, maka kata beliau, fahuwa kadzalik al-hakim fihi bi syar'il ibadah wa ahkamil muamalat hasba ma taqtadihi hikmatuhu. Sebagaimana penciptaan alam semesta, pengaturan alam semesta sesuai kehendak Allah dan pasti ada hikmahnya, maka seperti itu pula syariat dalam ibadah, hukum-hukum muamalat, ini halal, ini haram. Kenapa suike itu halal haram? Gimana? Enak katanya. Enak banget. Kalau enak berarti udah pernah nyoba. Kenapa ini haram? Suike haram. Kenapa khamr itu haram? Kenapa udut itu haram? Haram. Dan seterusnya. Kenapa kok itu haram? Aduh, sisi-sisi haram, sisi-sisi haram. Padahal yang haram, kalau kita kan sisi-sisi haram, padahal yang haram cuma sisi. Kita anggapnya haram begini tidak boleh. Ini nanti juga ada pembahasan dalam masalah kita al-arba'in Nawawi. Allah Ta'ala menyampaikan kerjakan perintah sesuai kemampuan. Tapi kalau tinggalkan larangan, tidak ada kata sesuai dengan kemampuan. Kerjakan perintah sesuai kemampuan, tinggalkan larangan totalitas. Kenapa? Gak ada tinggalkan larangan sesuai masih enak sedikit, gak mampu deh. Gak ada. Karena memang tadi kita menganggapnya sisi satu totalitas, karena di antara alasannya yang haram kui sisi ketimbang yang halal makono Allah. Apalagi dan seterusnya banyak ya.
Maka syariat Islam, hukum-hukum muamalah oleh Allah, diatur oleh Allah sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu masuk ke gelas, dilelebkan sekalian, habis itu diminum. Kalau mau pakai logika tidak pas, jawab jelek macam-macam, tapi ternyata ada hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu, faman ittakhadha ma'allahi ta'ala musyri'an fil ibadah aw hakiman fil muamalat faqad asyraka bihi wa lam yuhaqqiqil iman. Kata beliau, siapa saja yang menjadikan sosok yang membuat syariat dalam ibadah, yang membuat hukum dalam bab muamalah, ini halal, ini haram, selain Allah Ta'ala, maka dia telah terjatuh pada kesyirikan dan dia tidak menerapkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai pembahasan tentang masalah iman dengan rububiyah Allah Ta'ala. Sekarang kita masuk poin yang ketiga. Beriman kepada Allah tidak terrealisasi kecuali dengan 4 hal. Mengimani Allah itu ada, mengimani rububiyah Allah, dan yang ketiga mengimani uluhiyah Allah Ta'ala. Apa sih uluhiyah? Al-uluhiyah, uluhiyah itu artinya, kata beliau, bi'annahu wahdahul ilahul haq la syarikalah. Beriman kepada uluhiyah Allah artinya mengimani bahwasanya Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah dengan benar. Tidak ada sekutu bagi Allah Ta'ala. Saya ulangi lagi, kalau kata beliau, beriman kepada uluhiyah Allah artinya mengimani bahwasanya Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah, kita sering dengar Tuhan kita Allah, yang kita sembah adalah Allah. Apa sih arti Allah? Allah itu artinya adalah al-ma'luh. Makhluk itu sesuatu atau sosok yang disembah. Berarti Allah artinya yang disembah. Tapi yang disembah dengan hubban wa ta'zima, disembah karena kecintaan dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, kita ini menyembah Allah Ta'ala bukan sekedar kewajiban saja, tapi beriman kepada Allah, mengimani uluhiyah Allah adalah kita beribadah kepada Allah dalam rangka kita mencintai Allah. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau mengatakan, "Lau alimta kaifa yudabbirullahu hayataka kullaha," atau kalau kurang lebih maknanya, kalau seandainya engkau tahu bagaimana Allah mengatur seluruh hidupmu, ladaba qalbuka mahabbatan lahu, maka niscaya hatimu ini akan meleleh karena mencintai Allah Ta'ala. Kita kalau bicara kebaikan orang tua, khususnya seorang ibu, apalagi yang mungkin sekarang ibunya telah meninggal dunia, kemudian saya kasih waktu 1 menit Bapak Ibu, silahkan kita merenung kebaikan ibu kita dan mohon dari Allah. Mungkin ibu kita sudah meninggal dunia, mungkin air mata tak terasa akan basah. Dulu ibu saya seperti ini, ibu saya seperti ini, ibu saya seperti ini. Ini kita mengingat kebaikan seorang ibu. Lalu bagaimana kalau kita melihat kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maksiat terus, kita maksiat kepada Allah di tempat milik Allah Ta'ala. Kita maksiat kepada Allah dengan anggota tubuh yang difasilitasi oleh Allah Ta'ala. Maka kata ulama, saya lupa kurang lebih maknanya, terkadang kita ini gak tahu malu karena kita ini maksiat kepada Allah Ta'ala di tengah semua fasilitas yang masih Allah kasih. Kita bermaksiat kepada Allah dan kita masih bisa bernafas. Yang ngasih oksigen adalah Allah Ta'ala. Kita bermaksiat kepada Allah di atas muka bumi. Bumi ini juga gini Allah Ta'ala. Kita bermaksiat kepada Allah di bawah langit ini Allah Ta'ala, dan seterusnya.
Maka kalau kita mau melihat kebaikan Allah Ta'ala, ya tadi lada bakal buka mahabbatan lahu, niscaya hatimu akan meleleh karena mencintai Allah Ta'ala. Maka Allah itu diibadahi, Allah itu disembah karena rasa cinta dan rasa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala, insyaallah kita akan lanjutkan pada pembahasan akidah. Insyaallah kita akan lanjutkan berarti Kamis besok dan besoknya lagi, atau 2 pekan lagi, karena besok ada daurah kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, Senin malam Selasa, Selasa malam Rabu, Rabu malam Kamis, Kamis malam Jumat. Insyaallah 42 hadis kita akan baca sebagai informasi aja bahwa kitab Al-Arba'in yang akan kita bahas, yang akan kita sampaikan, saya pribadi mengambil dari 4 buku karya Syekh Mansur As-Sakho, kemudian Syekh Shalih Al-Utsaimin, kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan juga karya Syekh Shalih Al-Utsaimin. Saya baca, kemudian saya rangkumkan dari 4 buku. Insyaallah semoga dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Kita baca dari hadis 1, 2, 3, 4, 5 sampai hadis yang ke-42. Kenapa kok kita perlu untuk mengkaji kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah dalam bentuk daurah? Karena 1, kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah 42 hadis, mungkin kemarin sudah saya sampaikan bahwa 42 hadis ini adalah hadis-hadis tentang kaidah Islam. Jadi 42 hadis berarti maksudnya ada 42 kaidah Islam yang dirangkum, yang dijadikan satu oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Maka kita akan baca 1 hadis plus kita mengetahui hadis ini kaidah dalam apa, hadis kedua kaidah dalam apa, selanjutnya faidah yang bisa kita ambil. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Daurah tadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu bagi yang bisa ikut semuanya ya alhamdulillah. Bagi yang tidak bisa ikutnya Senin malam Selasa kok ya tidak apa-apa, Rabu malam Kamis kok ya juga tidak apa-apa. Pendaftaran seperti kemarin hanya difungsikan untuk estimasi yang hadir, biar kalau mau nyiapin martabak nggak kurang banyak-banyak ya. Kalau kita juga siapkan buku dan kita siapkan alat tulis, jadi jenengan kalau orang Jawa bilang sangu dengkul datang, buku enten, pulpen enten, martabak nggak tahu saya, semoga ada. Teh insyaallah juga ada. Wallahu a'lam bishawab. Datang dapat ilmu, pulang dapat buku, dan sampaikan kepada keluarga. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf sekali lagi apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Semoga Allah Ta'ala menerima apa yang kita lakukan, dan semoga Allah berikan kepada kita keikhlasan kepadanya. Semoga apa yang kita lakukan menjadi pemberat timbangan kelak di hari kiamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.